dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu bakalan naik terus. Kalau di rupiah ya sekitar 12-an juta gitulah ya. Kalau dihitung sama Sabtu Minggu itu bisa dapat 6 minggu full cuti. Luar biasa. Nah, teman-teman, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat sesuai pengalaman Boas yang saat ini teman-teman sedang Ausbildung di perusahaan namanya Arta GmbH di kota Dietz, Rheinland-Pfalz. Dan tentunya pendengar setiap podcast Devoshule penasaran, pengen tahu sebagai Asubi teknisi produk designer itu gaji yang didapat Boas berapa sih? Berapa penghasilan yang Boas dapat per bulan selama Ausbildung? Oke, kalau selama Ausbildung itu tiap tahun memang naik ya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu bakalan naik terus. Tapi di tahun pertama saya dapat 750 euro. Kalau di rupiah ya sekitar 12-an juta gitulah ya. 750 euro ya. Iya. Untuk tahun pertama, kalau dirupiahkan itu sekitar 12-an juta. Benar nggak? Iya. Luar biasa ya teman-teman, seorang lulusan SMA itu tiba-tiba setelah lulus SMA ngambil program pendidikan ke Jerman sudah bisa menghasilkan uang sekitar 12 jutaan rupiah. Nah, kalau pada saat FSJ uang sakunya Taschengeld-nya dapat berapa waktu itu? Taschengeld dapat 400 euro, kalau di rupiah ya sekitar 6 juta. Oke, Sekitar di situ. 6 bulan pertama puas di Jerman mengikuti FSJ dapat 400-an euro, sekitar 6 jutaan rupiah. Tempat tinggal? Tempat tinggal waktu FSJ sudah dikasih sih. Oke, dikasih sama Einsatzstelle-nya, dikasih sama tempat Iya. FSJ-nya. Makan minum? Makan minum kalau selama kita kerja di tempat FSJ itu kita bebas ngambil dan free. Tapi kalau kita di rumah ya kita beli sendiri, masak sendiri. Nah, jadi Buah selama di rumah ya masak sendiri ya, bahan makanan disediakan sendiri, tapi pada saat pada saat kerja itu bisa makan di dalam. Apalagi kata Buas tadi, Buas bekerja di dapur ya, yang berkaitan dengan logistik, dengan makanan, tentunya terjamin untuk makan dan minum. Berarti kalau boleh saya simpulkan, 400 euro itu bersih ya, untuk jajan, untuk ditabung, untuk keperluan pribadi kita semua. Iya. Listrik, air, bayarkah? Nggak, udah bersih pokoknya 400 euro. Udah bersih, 400 bersih. Luar biasa teman-teman, sekali lagi saya ulangi, lulusan SMA udah bisa mempunyai penghasilan seperti itu di Jerman pula ya. Teman-teman, tentunya luar biasa. Kalau boleh saya tahu, Boas, ini tentunya Boas bisa ada di titik sekarang ini banyak sekali orang yang membantu. Kalau saya kasih kesempatan nyebutin 3 orang yang paling berjasa hingga Boas bisa ada seperti di titik ini Ausbildung di Jerman, itu siapa aja yang berjasa untuk pencapaian Boas saat ini? Kalau cuma dikasih kesempatan nyebut 3 orang, 3 aja, nggak boleh lebih. Karena banyak. Salah satunya yang pertama jelas orang tua, karena orang tua yang sudah support pasti ya, orang tua pasti. Terus tim dari Diakma yang bimbing, ngasih strategi, terus dari Diakma. Pacar mungkin? Iya, pacar juga salah satunya. Terus yang saya juga kolegin yang selama ada di Jerman itu juga sangat membantu sih. Intinya kalau cuma 3 nggak cukup ya, banyak sekali orang yang sudah berperan penting, yang punya jasa hingga cita-cita Boas ke Jerman itu bisa tercapai. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Boas, nggak mungkin kan kita ke Jerman itu kerja-kerja terus, sekolah-sekolah terus, dapat cuti nggak? Dapat urlaub nggak selama Ausbildung? Berapa hari urlaubnya? Kalau urlaubnya kita dapat 30 hari per tahun. 30 itu 30 hari kerja ya. Jadi 30 hari kerja per tahun, Sabtu Minggu tidak dihitung. Iya, nggak dihitung. Jadi sekitar kalau dihitung sama Sabtu Minggu itu bisa dapat 6 minggu full cuti. Oke.
Menarik ya. Mungkin kalau sudah tidak pandemi, cuti itu bisa digunakan untuk jalan-jalan, ya kan? Kalau di Iya. Indonesia jalan beberapa kilometer yang mentok-mentoknya kota sebelah. Tapi kalau di Jerman, negara-negara tetangga itu sedang menunggu untuk dikunjungi. Buas, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Nah, teman-teman, tadi Iya. kita sudah dengar betapa serunya, betapa menyenangkannya perjalanan yang dialami oleh Boas hingga saat ini. Tapi tentunya kehidupan tidak hanya menyenangkan. Pasti ada suka dukanya. Kalau boleh Boas sharing ke kami semua pendengar podcast Devausula, apa aja kesulitan atau pengalaman buruk yang pernah Boas alami sejak tiba di Jerman? Kalau kesulitan pertama pasti bahasa ya. Waktu kita datang seperti yang sudah saya bilang tadi, Oke. memang beda. Orang sini ngomong sama orang Indonesia ngomong tuh tetap beda. Jadi kita perlu penyesuaian. Terus waktu itu kita kan ngomong belum lancar, jadi pernah juga kayak ada selisih pendapat sama teman kerja gitu ya. Ya wajar lah karena kita bahasa belum lancar. Terus kendala apa ya? Iya yang lainnya tuh cuma kerikil-kerikil kecil gitu nggak terlalu Kerikil berarti yang kecil. Oke, tapi ya sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi bisa terlewatkan lah ya. iya Selama niat masih bisa kita baik, selama Boas punya cita-cita dan visi yang jelas di Jerman, pasti kendala-kendala seperti itu hanya kerikil kecil seperti bahasanya Boas. Nah, oke, menarik sekali Boas. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan kali ini. Peluang. Seperti apa sih kalau Boas lihat peluang untuk Ausbildung Teknik di Jerman? Kalau peluang di bidang teknik apalagi itu sangat luas sekali karena di bidang teknik sendiri itu turunannya banyak banget. Kayak teknik mesin ya kalau di bahasa Indonesia itu di sini tuh ada cabangnya banyak banget. Ada yang pesawat, mobil, sama yang di industri-industri gitu Oke, lah. Yang kereta api manufaktur mungkin ya. ada sendiri. Iya, kalau ada Flugzeug Mechaniker, Kfz Mechatroniker yang buat mobil, Oke, oke. terus Mechaniker, Performance Mechaniker, Product Designer, System Planner, juga Wih. banyak banget lah. Peluang sangat gede. Oke, jadi intinya peluang untuk Ausbildung Teknik di Jerman sangat besar karena memang teknik itu sangat besar ya, banyak sekali jurusan-jurusannya, banyak juga ilmu-ilmu turunannya. Kemudian Iya, pertanyaan selanjutnya, untuk orang yang non EU, bukan orang Jerman, bukan orang Eropa, spesifiknya orang Indonesia lah, anak muda dari Indonesia mau Ausbildung Teknik di Jerman, peluangnya seperti apa, Bos? Ini sempat dengar kabar-kabar kan bahwa kalau mau Ausbildung Teknik di Jerman itu hanya boleh untuk orang Jerman. Benar nggak sih itu, Bos? enggak sih, itu enggak betul sih. Oke. Nah, buktinya juga saya kan juga orang Indonesia juga bisa masuk ke sini kan. Iya ya, Bos kan orang Memang itu Indonesia juga. terbuka banget. Iya, terbuka banget buat siapa aja yang punya kemampuan dan qualified di bidang tersebut bisa dah, bisa Oke. masuk ke program Ausbildung. Nah, jadi jelas ya teman-teman semua, ini kesaksian dari Boas yang juga saat ini menjalani program teknik Ausbildung teknik di Jerman. Kalau untuk orang non EU, apalagi lebih spesifiknya orang Indonesia itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk Ausbildung teknik di Jerman. Karena memang orang Jerman juga tidak melihat latar belakang ya, tidak mau tahu kamu dari negara mana. Ketika kamu mempunyai minat yang besar dan mempunyai skill, kemampuan yang cocok dengan bidang teknik, pasti diterima untuk Ausbildung. Benar nggak seperti itu, Bos? Iya, kalau kita latar belakang gimana nggak terlalu dipedulin sama mereka. Yang penting kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, pasti dah diterima. Oke, gitu ya. Peluangnya sangat besar, teman-teman. Kalau bukan kita lagi, kalau bukan orang Indonesia, siapa lagi yang ambil peluang ini? Oke, nah ada peluang, pasti ada tantangan, ya kan? Hmm. Apa saja kira-kira tantangan yang dihadapi oleh orang Indonesia yang mau Ausbildung teknik di Jerman? Kalau tantangan sejauh ini yang paling berat ya lagi-lagi bahasa ya, Jadi karena bahasa, kita di sepertinya bahasa ini memegang peran sangat penting ya. iya kalau menurut saya penting banget soalnya kalau misal kita pinter banget nih, kita pinter banget tapi kita nggak bisa bahasa yang baik, kita kan nggak bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan.
Oke. Jadi kayak sia-sia aja. Pengalaman saya juga di tempat kerja, saya nggak bisa mengkomunikasikan, saya nggak bisa menjelaskan saya melakukan ini karena apa. Jatuhnya malah kayak dibodoh-bodohin gitu sama mereka. Oke. Padahal sebenarnya itu kita tahu tujuannya kayak gimana, jadinya kayak malah ada perselisihan gitu kecil. Oke, yang terpenting adalah komunikasi, mungkin seperti yang bisa saya simpulkan dari pernyataan Boas. Nah, kalau dari segi administrasi Boas, nah orang Indonesia kan sebagai Ausländer di Jerman, ngurusnya seperti apa sih? Tantangan apa yang dihadapi ketika mau mengurus dokumen-dokumen untuk pendaftaran Ausbildung ini? Kalau administrasi yang penting kita udah siapin dulu di Indonesia ya. Oke, Kita disiapin dari udah Indonesia ya. Itu ya disiapin harus dari itu pasti. Indonesia. Apa saja kira-kira yang harus disiapkan untuk mau Ausbildung teknik di Jerman? Kalau mau Ausbildung teknik yang jelas ijazah kita terakhir di Indonesia. Oke. Ijazah SMA, raport, selain udah dilegalisir, diterjemahin di penerjemah yang resmi ya. Oke. Setelah itu, selain itu dokumen-dokumen itu kita juga perlu motivation schreiben sama CV. Itu kalau di pengalaman saya selama di Diakma, itu kita dibantu, dibimbing buat bikin CV sama motivation schreiben yang proper buat kita ngelamar kerja. Jadi yang kalau boleh saya simpulkan, kata Boas itu yang terpenting adalah dokumen kita sudah disiapkan di Indonesia, ijazah, raport, SKHUN itu dilegalisir ya, Boas, dilegalisir, Iya, terus legalisir, diterjemahkan. Oke, kemudian CV dan Motlet, ya kan? CV dan Motlet yang menggambarkan motivasi kita kenapa mau pilih jurusan ini. Dan waktu Boas menyusun CV dan Motlet itu dibantu sama siapa? CV dan Motlet pertamanya dibantu sama Frau Ome, terus juga dibantu sama Frau L. Oke. Jadi dua yang bimbing. Dari Diakma membimbing untuk penyusunan CV dan Motlet. Oh malah tiga nih, sama Frau Nisa juga. Oke, banyak lah ya yang membantu ya. Banyak yang bimbing ya. Oke, ketika Karena kan dokumen itu kalau sudah selesai ya. banyak kepala kan ada masukan-masukan. Benar, benar, benar. Ketika dokumen itu sudah lengkap semua, pengurusan di Ausländer Behörde seperti apa, Bos, untuk mendapatkan visa sebagai Azubi? Kalau diurus di APH ya kita datang aja, kita bilang kita mau bikin visa ini, tapi persyaratannya kita kan juga harus punya kontrak kerja nih. Oke, kontrak Jadi ya. pertama harus punya kontrak kerja dulu sebelum kita mengajukan visa. Oke. Jadi harus sudah punya kontrak dan persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh ABH kota masing-masing ya. Jadi harus kalau boleh saya simpulkan harus banyak-banyak cari informasi apa saja Iya, syarat-syaratnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman, tantangannya tentunya kita harus telaten, kita harus niat dulu dan beberapa yang gua sampaikan tadi seperti dokumen, kesiapan mental, kesiapan bahasa itu menjadi sesuatu yang sudah harus kita punya dulu kalau berencana untuk mau Ausbildung teknik di Jerman. Ya, benar nggak seperti itu, Bos? iya betul banget. Ya, itulah teman-teman peluang dan tantangan untuk teman-teman semua yang mau atau yang punya rencana untuk Ausbildung di bidang teknik apapun itu. Banyak sekali jurusan teknik di Jerman dan untuk orang Indonesia kata Boas sesuai pengalaman Boas itu tidak ada pembatasan. Artinya siapa aja yang mempunyai minat dan bakat serta kemampuan di bidang teknik itu bisa untuk mengikuti Ausbildung di Jerman. So, bermanfaat sekali ya teman-teman informasi yang kita dapat dari Boas. Sekarang ini kami penasaran tentang kehidupan Boas di Jerman dulu. Di awal-awal tiba di Jerman sempat mengalami apa ya? Kendala kah, homesick atau sebagainya? Iya, kalau kendala selain bahasa waktu pertama kali datang, tentunya homesick ya. Karena saya sejak kecil di Solo bareng orang tua, langsung pisah ke Jerman gitu pasti Oke, homesick. rindu Tapi kampung bisa halaman ya. diatasi. Ya. Oke, nah teman-teman seru sekali perbincangan kita kali ini. Sejam kayaknya masih sangat kurang karena banyak sekali informasi yang bisa kita gali dari Boas. Nah, Boas, pertanyaan selanjutnya.
Setelah Ausbildung mau apa, Bos? Next, apa planningnya Bos setelah Ausbildung? Kalau planning rencana setelah lulus mau kerja dulu di mendalami itulah menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama Ausbildung sekitar setahun 2 tahun gitulah mungkin, terus habis itu mau lanjut lagi belajar Oke, kuliah. nggak mau balik ke Indonesia setelah selesai Ausbildung? Kalau balik buat liburan tentunya pengen banget. Oke, Tapi buat kalau liburan aja ya. iya kalau menetap ke Indonesia masih rencana jangka panjang lah, belum kepikiran banget. Oke, Bos berencana untuk meniti karir di Jerman. Iya, Oke, memangnya bagaimana sih prospek kerja seorang lulusan Ausbildung di Jerman? kalau lulusan Ausbildung itu prospek kerjanya sangat luas banget. Karena kita belajar itu pakai kurikulum satu Eropa. Oke, Jadi dengan ijazah Ausbildung itu kita bisa kerja di perusahaan di Eropa manapun yang kita merasa nyaman dan cocok sama kita. oke. Dan tentunya gajinya juga menyesuaikan dengan gaji Jerman ya. Ya kalau gaji di Eropa jangan ditanya lah, udah aman lah. Nggak perlu ditanya. Sempat riset nggak, Buat? Sempat browsing-browsing nggak gaji lulusan Ausbildung Technische Product Designer itu berapa jika sudah bekerja Kalau, sebagai profesional di Jerman? kalau udah kerja sebagai profesional minimal 2.500 sampai 3.000-an gitu, Wih, tergantung pengalaman kita sama kemampuan. luar biasa ya. Kalau kita banding-bandingkan lah dengan di Indonesia, tentunya pencapaian yang Boas dapat tentu lebih besar dibandingkan kembali ke tanah air. Tapi ingat, tetap harus suatu waktu kembali untuk membangun negara kita tercinta, ya kan? Ini juga termasuk Oke. dalam rencana jangka panjang. Nah, pasti penonton kita semua ini sangat tertarik. Bahkan saya rasa banyak yang sudah mulai termotivasi untuk, oke, saya mau pendidikan ke Jerman, saya mau Ausbildung kayak kakak Boas ya di bidang teknis. Apa sih yang bisa Boas kasih tahu masukan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak muda Indonesia yang mau ikut jejak Boas Ausbildung di Jerman di bidang teknik, apa yang harus mereka persiapkan? Apa yang harus mereka perhatikan dan persiapkan kalau mau Ausbildung teknik di Jerman? Oke, kalau mau dipersiapkan, yang penting bahasa dulu. Selain kita di sekolah beres ya, kita ngomongnya setelah lulus sekolah beres, nilai-nilai beres, kita harus belajar bahasa yang proper, yang perfect mungkin lah kalau di Indonesia belajarnya. Juga kita harus milih tempat les yang bagus juga, yang cocok Oke, sama kita, yang the best lah kalau bisa gitu. Setelah itu ya persiapan tuh kalau kalau di Diama ya enaknya kan ada itu kan ada bimbingan gitu buat strategi-strateginya kita gimana. Yaitu kita persiapin di Indonesia secara matang, dokumen-dokumen dipersiapkan secara matang. Pokoknya semua persyaratan dipersiapkan dulu di Indonesia. Kalau oke. prinsip saya sih kalau gagal dalam mempersiapkan tuh mempersiapkan kegagalan. Baik, Jadi luar biasa persiapan ya. harus Teman-teman, quote of the untuk day. Quote yang kita dapat kali ini adalah apa tadi, Buas? Gagal gagal. mempersiapkan sama dengan mempersiapkan untuk gagal. Ya, jadi Iya, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, Boas mau menyampaikan bahwa selama kita di Indonesia itu harus digunakan untuk persiapan yang sematang-matangnya. Dan Boas dulu selama di Indonesia itu persiapannya dengan Diatma Volksschule. Benar nggak? iya. Iya. Nyesel nggak ikut dengan Diatma? Enggak sama sekali. Oke. Nah, Ya, karena karena memang Diatma banyak selain nilai-nilai. selain kasih kursus bahasa Jerman juga coaching ya, pembimbingan secara Iya. pribadi untuk anak-anak muda Indonesia biar menjadi profesional di Jerman. Ya, kursus So, bahasanya pun proper banget sih ya menurut saya karena ada kelas oke, kelas Raven, Huren sama yang Sprechen. lain-lain. Hmm. Ya, terus ada kelas-kelas tambahan kayak gitu, terus kita dibimbing buat ngeplan, terus strateginya kayak gimana buat merealisasikannya. Ya kayak gitulah. Oke, Enak dan itu. Boas merasa apa yang Boas terima di Indonesia, apa yang Boas persiapkan di Indonesia itu sangat berguna bagi Boas saat ini. Dia berguna apa?
Oke. Good, gitulah teman-teman ya. Udah cukup lama kita berbincang-bincang dengan Boas. Tentunya kalau tidak dibatasi oleh durasi, akan banyak lagi informasi yang bisa kita gali ke Boas. Nah, teman-teman yang mungkin bisa tanya-tanya, yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya-tanya ke Instagramnya Boas. Apa nama Instagramnya, Boas? @boas_ancas. @boas_ancas. Boleh teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, silakan kontak Boas kalau Boas bersedia ya. Oke. Iya. Dan intinya pembahasan kami kali ini tentang peluang dan tantangan untuk Ausbildung di bidang teknik bagi warga negara non-EU. Seperti yang Boas sampaikan tadi juga, sesuai pengalaman bahwa peluang untuk Ausbildung di bidang teknik itu sangat besar di Jerman, karena teknik ini sangat luas dan perusahaan-perusahaan teknik di Jerman sangat banyak. Jadi sangat terbuka peluang, begitu juga untuk warga non-EU, khususnya orang Indonesia itu, jika mempunyai minat dan bakat yang besar di bidang teknik dan juga mempunyai skill yang mendukung, peluang itu sangat besar, terbuka lebar. Contoh nyatanya adalah Boas sendiri, ya kan? Anak muda kebanggaan Solo, Jawa Tengah, orang Indonesia yang sekarang sukses untuk menjalani program Ausbildung bidang teknik di Jerman. Benar nggak seperti itu, Boas? Iya. Iya. Kalau peluang gede banget, yang penting diniati aja loh. Pasti. Okay. Peluang gede banget, yang penting diniati aja. Itu kata Boas. Ya, dan tantangannya tentunya persiapan itu harus matang. Seperti yang Boas jelaskan tadi, bisa saya simpulkan bahwa persiapan di Indonesia itu dalam segi bahasa, administrasi, dokumen, kalau boleh, kalau sempat itu magang dulu, biar nanti ketika sudah di Jerman, sudah siap untuk ikut Ausbildung. Tantangannya seperti itu ya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast Devausschule kali ini. Kita sudah berbincang panjang lebar dengan Boas. Terima kasih banyak juga buat Boas di tengah-tengah kesibukan seorang Azubi. Boas sudah menyempatkan diri untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada kita semua. Semoga sekolahnya Boas lancar, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan itu bisa terwujud ya, Boas. Dan yang terpenting, jaga kesehatan, jaga stamina di masa-masa pandemi seperti saat ini. Diharapkan kita semua dalam kondisi yang sehat. Oke, cukup sekian perbincangan di podcast Devausschule kali ini, teman-teman. Jangan lupa nonton dan subscribe kanal YouTube Devausschule yang akan memberikan informasi dengan kemasan yang sangat menarik kepada kita semua. Bagaimana peluang untuk melanjutkan pendidikan di Jerman itu sangat besar. Ya, terima kasih atas kesempatan sudah mengikuti podcast kami. Semoga kita semua sehat dimanapun pergi dan berada. Sampai jumpa, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa dan auf Wiedersehen. Bye-bye, cus, ciao, ciao. Terima kasih, Boas. Sama-sama.